Teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran analisis dan desain sistem informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD. ERD merupakan salah satu teknik penting dalam perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. Yuk kita mulai. Pada video kali ini, pokok bahasan kita adalah pengantar Entity Relationship Diagram, ERD dan komponennya, jenis-jenis hubungan dalam ERD, penyusunan ERD berdasarkan kebutuhan data sistem, dan contoh penerapan ERD dalam studi kasus. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah representasi grafis dari struktur data dalam suatu sistem. ERD membantu kita memahami bagaimana data saling berhubungan dan bagaimana struktur penyimpanannya di dalam basis data. Dengan menggunakan ERD, kita bisa mengidentifikasi berbagai elemen penting seperti entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Dalam ERD, ada beberapa komponen utama. Yang pertama, entitas. Entitas merupakan objek yang akan disimpan datanya, seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Komponen yang kedua adalah atribut. Atribut merupakan karakteristik dari entitas. Misalnya, mahasiswa memiliki atribut nomor induk mahasiswa, nama, dan tanggal lahir. Komponen yang ketiga adalah relasi. Relasi merupakan hubungan antar entitas. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki relasi dengan entitas mata kuliah dalam bentuk mengambil mata kuliah. Komponen yang keempat adalah kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan hubungan antar satu entitas dengan entitas lainnya. Seperti satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Dalam ERD terdapat 3 jenis hubungan utama. Yang pertama, satu ke satu atau one on one. Ini berarti bahwa setiap entitas pada tabel A hanya berhubungan dengan satu entitas pada tabel B. Misalnya, setiap mahasiswa hanya memiliki satu kartu perpustakaan. Hubungan yang kedua adalah satu ke banyak, one to many. Ini berarti bahwa satu entitas pada tabel A bisa berhubungan dengan banyak entitas pada tabel B. Contohnya, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Hubungan yang ketiga adalah banyak ke banyak, many to many, yang berarti bahwa banyak entitas pada tabel A bisa berhubungan dengan banyak entitas pada tabel B. Contohnya, misalnya, seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Untuk menyusun ERD yang baik, kita harus memahami kebutuhan data dalam sistem yang akan kita buat. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi entitas yang relevan. Misalnya, dalam sistem akademik, entitasnya bisa berupa mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kemudian, langkah berikutnya adalah menentukan atribut untuk setiap entitas. Contohnya, mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, dan prodi. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi hubungan antar entitas.
Misalnya, hubungan mahasiswa dengan mata kuliah dalam bentuk mengambil. Langkah berikutnya adalah menentukan kardinalitas hubungan, seperti hubungan one-to-many antara dosen dengan mata kuliah. Dan langkah yang terakhir adalah menyusun IRD yang menggambarkan struktur data secara jelas dan mudah dipahami. Sebagai contoh, kita memiliki studi kasus sistem akademik. Sebuah universitas ingin mengembangkan sistem informasi akademik untuk mengelola data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dari hasil analisis kebutuhan, ditemukan bahwa 1. Setiap mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, dan prodi. Setiap dosen memiliki atribut NIDN dan nama. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen, tetapi seorang dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Berdasarkan informasi ini, kita dapat menyusun IRD sebagai berikut. Yang pertama, entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama, dan prodi, entitas dosen dengan atribut NIDN dan nama, entitas mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah, kemudian relasi antar mahasiswa dan mata kuliah, relasi mengajar antara dosen dan mata kuliah. Dengan menyusun IRD berdasarkan informasi ini, kita dapat menghasilkan diagram yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Demikian pembahasan kita mengenai Entity Relationship Diagram. Kita telah mempelajari konsep dasar IRD, komponennya, jenis hubungan antar entitas, serta teknik penyusunan IRD berdasarkan kebutuhan sistem. Semoga video ini bermanfaat untuk pemahaman kalian. Jangan lupa untuk mencoba menyusun IRD sendiri dari studi kasus yang telah kita bahas. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di kelas atau melalui forum diskusi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.